naik taksi saja. deh. Beli cambas saja susah. Mau lagi Taksi saja. taksi. Tidak, maksudnya Hati-hati, berilah saya Kide. kesempatan. Itu ada nih. Waalaikumsalam. Atau topa yang jadi saya tidak perlu pergi jemput. Duduki. Duduki di sini. Yang benar. Iya, duduk di sini, tidak apa-apa. Ya. Alhamdulillah. Yes. Aduh. Yes. Aman lagi kasul. Toh? Kasul. Aman lagi kasul. Memang dia beruntung. Doaku tidak terkabul Aduh, ini. alhamdulillah. Ini malam, Pak. Dari mana kini, Kak? Kita baru datang dari Jakarta Dari kebetulan. Jakarta. Ya, sebelum ke sini kita ada kunjungi pelatihan perajin perak. Oh, perajin di perak. Kecamatan Borong. Di Borong. Iya, jadi. Tidak diborongi Jaki di sana. Nah, itu dia. Kita maunya borong, tapi lupa bawa uang. Iya. Itu. Dengar itu kasul dari Jakarta. Jakarta langsung. Kita dari Betul. mana? Ya, Dari Pak Zimbabwe. Baing. Zimbabwe. Zimbabwe. Iya. Apa kabar ini? Sehat-sehat, Jaki? Alhamdulillah, Wandi. Baik. Gimana kabarnya? Sama. Keluarga? Sehat-sehat semua? Ya, Allah. Ya Allah. Iya. Kawan Di, kan saya cuma biasa lihat gambarnya saja. Gambar ya biasa. Ini sekarang saya sudah bisa menatap langsung Iya, wajah. sama, Bang. Sama, Tidak ada Bang. beda. Tapi jangan kita tatap matanya. Seperti yang di luar dengan yang di dalam ini sama. Iya. Hati-hati arloji, Bang. Dia itu kalau muji begitu bahaya hilang arloji. Iya. Terus kedatangan di Makassar ini. Ya, kebetulan kami juga datang dalam rangkaian pelantikan Pelantikan. Pak Gubernur Iya. dan Wakil Gubernur Oh. Sulawesi Selatan. Iya, ini juga lagi dicerita-cerita ini. Oh gitu. Iya, kita juga di sini tadi Baik. dari tadi ini cerita-cerita di pos ronda ini. Bagaimana ini kira-kira ke depan ini dengan kepemimpinan yang kedua kali. Ya, Pak Kumis dan si kacamata. Ya, Cocok, ya. Pak? Hah? Cocok. Ya, cocok. Kumis, kacamata. Iya. Saya kembali ke Sul. Iya, kembali ke sisinya. Saya kira gantian. Nah, kira-kira Bang Emil kalau dilihat. Iya, saya pikir ini suatu hal yang sangat menarik. Iya. Kebetulan saya juga mengenali Pak Sahrul ya, sebelum beliau menjadi gubernur, dan saya juga mengenal pesaingnya Iya, Pak Ilham. iya. Ya, jadi kebetulan kak saya sendiri pribadi semenjak 80-an sudah sering ke sini, dan dua-duanya teman saya. Teman Dua-duanya teman saya. Nah, ini susah ya. Dan semua adalah kakak abang saya. Iya. Dan dua-duanya hebat, Bang. Iya. Dua-duanya hebat. Ya seperti kalian berdua tuh Iya, hebat, iya, ya kan? iya. Hebat menipu, Mas. Bayangkan kalian itu sahabat, Iya. Iya. ya. Nanti satu saat kalian akan bersaing satu sama yang lain untuk posisi yang sama. Apalagi sebagai adik kakak. Sebagai adik kakak ya, dan itu memang seperti itu yang saya dapat dari mereka ya berdua. Tapi memang timing itu penting sekali. Iya. Ya, memang Bang Sahrul lebih tua, namanya juga abang, dan Abang, dia iya. memang sudah mempunyai pengalaman terdahulu. Iya. Nah, kalau ditanya mengenai ke depan bagaimana, Iya. saya merasa itu tidak akan ada jawaban yang pasti, tapi kita bisa lihat dari latar belakangnya. Iya. Kalau kita lihat Pak Sahrul ya, di jabatan pertamanya atau periode pertamanya, coba kita lihat memang loncatannya Jenjangnya, jauh sekali. betul. Ya, kalau kita yang berdomisili di Pulau Jawa, kita melihat itu sangat hebat sekali ya. Di mana kalau dibandingkan dengan provinsi lain, kita sangat lebih cepat. Iya. Dan saya dilihat juga keterbukaan seseorang pemimpin untuk menerima perubahan. Ya, dan itu yang sangat jarang. Karakter orang juga penting untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, saya pikir di adik-adik juga, misalnya di Senat atau apa, sebenarnya dilihat dari karakter orang. Kalau ini Pace ini. Oh, pas kenapa Pace? Soalnya di demo. Oh, demo. Nah, Tutup jalan. tapi Biasa tutup jalan kah di situ? Hah? ya, Bukan dia tahu. bukan. Bukan Jini kah? Mereka yang siapin minumannya di belakang. Iya. Iya. Jadi karakter orang, karakter seorang pemimpin adalah yang perlu kita lihat. Iya. Ya, karena karakter orang harus juga dilihat sebagai karakter bangsa. Ya. Nah, bukan mengatakan bahwa
satu lebih baik, tapi Iya. waktunya memang untuk Pak Sahrul. Iya. Dan barangkali adik-adik juga akan lebih setuju bahwa jikalau situasi lagi baik, kita juga tidak mau memotong di Iya, tengah. iya. Takutnya bahwa pola peningkatan itu berubah. Iya. Ya. Apalagi sekarang yang kami perlukan adalah pengembangan SDM. Nah, adik-adik saya mau Iya. katakan juga di sini ya, bahwa coba bayangkan kita semenjak barangkali dalam 5 tahun sudah hampir 100% hotel di sini Iya, pembangunan. iya. Yang dulu katakan 30, sekarang sudah barangkali 300. Iya. Ya. Drastis naik, Ya. Pak. Airport. Iya. Airport kita itu orang yang namanya turnover atau yang lewat lalu lalang di situ. Saya dapat laporan sudah 30, kalau salah 25 juta 25 juta di. manusia. Nah, berarti itu banyaknya orang ya. Nah, dari segala sektor yang paling penting adalah jadi di mana gubernur membangun perlu juga sumber daya yang baru, betul nggak? Iya, Ya. iya, betul. Jadi kalau ada hotel bintang 5 tapi kita perlu karyawan bisa bahasa Inggris. Iya. Jangan kita harus persiapkan infrastruktur dengan manusia juga. Nah, bagi saya seorang yang bisa membangun itu akan membawa tenaga kerja yang baru juga, ya. Nah, itu yang saya selalu Membuka bilang. lapangan kerja lagi. Lapangan Benar kerja. itu semua. Tapi bukan hanya lapangan kerja. Ntar bahasa Inggris. Ah, Kau semua pace. ya, Bahasa burung-burung, Ji. Nggak tahu. betul. Sama bahasa hati. Lagi galau. Sebentar lagi kita lanjut ke pemirsa Di, dan sebentar bisa kita telepon juga bagaimana komentar harapan tak sama gubernur yang akan datang dilantik kedua kalinya. Di 0411 437 001. Tapi sudah yang ini. Halo. Siapa nama Pak Ilham? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, saya Kak Wandi, Iya. Kak Sul, Iya. Pak Emil. Iya. Nah itu yang cantik di dekat saya. Semaju sekarang. Sekarang ini ya. Iya. Justru sekarang Indonesia ini sangat cepat sekali melangkah karena adanya era teknologi ya. Dulu kalau di teman-teman saya kuliah di Indonesia, buku teks mereka itu selalu 5 tahun ketinggalan luar negeri. Iya. Ya. Tapi sekarang dengan era digital, Iya, teknologi. kita bisa Google, kita bisa download sudah dapat ya. Tetapi juga memang guru-guru kualitasnya sudah bagus, fasilitas sudah bagus. Jadi itu saya pikir yang terutama bahwa justru sekarang saya melihat luar negeri itu ingin belajar soal Indonesia. Ya. Terbalik Dan ya. itu kebanggaan kita ya, dan itu yang harus kita barangkali dorong. Dan tadi benar Pak Ilham juga, saya sangat setuju bahwa harus diutamakan tadi namanya pendidikan. Ya. Jangan demo ke melulu. Ya, demo enggak apa-apa, Ji. Ya kan daripada stres mendingan demo. Ya kan? Nah, maksudnya begini. Maksud saya bukan demo itu, Wandi. Iya. Demo ke orang tua minta uang jajan lebih. Iya. Ya, sebentar kita lanjut lagi penonton. Nah, jangan dulu kemana-mana. Pak Emil, ini kan kita di Komisi 6 ya, itu menangani Itu BUMN, perdagangan, perindustrian, investasi, BKPM, koperasi. Nah, bagaimana bentuk kerjasamanya dengan pemerintah provinsi selama ini? Ya, kebetulan yang tadi saya bilang kami kunjungi pengrajin perak, itu ada hubungannya kerjasama antara Kementerian Perindustrian dengan Dinas Perindustrian di sini ya. Dan juga nanti di beberapa daerah juga, bukan hanya Makassar. Itu salah satu contoh. Ya, dan ini menjadi sangat luar biasa kerjasamanya dengan Pak Gubernur ya, Pak Sangat, Sahrul. sangat. Karena pembangunan Makassar ini terjadi karena pembukaan infrastruktur ke Makassar. Contoh sebelum
lapangan udara yang baru Iya. ada itu kan sangat Iya. pelan. Iya, iya. Semenjak dibuka Iya. dan 25 juta manusia lalu lalang. Iya. Iya, iya. Nah, itu tingkatkan ekonomi. Tapi kalau tidak ditata dengan benar dan tidak ada kebijakan dari pemerintah provinsi yang benar dan yang selama ini sebenarnya yang makanya saya sangat salut terhadap Pak Sarul karena semua jalan dengan lancar. Iya. Betul. Dan Transportasi aman. betul, dan investasi. Yang paling penting investasi karena adik-adik semua juga harus tahu bahwa pemerintah daerah uangnya itu kan hanya tidak banyak gitu Iya, ya. betul. Nah, yang diperlukan adalah investor justru dari luar Yang datang ke datang ke sini ya. Kalau bisa dari dalam Iya. ya. Tapi yang bikin daerah membangun adalah infrastruktur, baik itu laut, udara, ya, jalanan, dan jangan lupa listrik. Iya, Ya, iya, kalau iya. tidak ada listrik kita pakai lilin nih sekarang. Ya kan? Begini Pak Iya, Emil. iya Pak. Saya akan mengenal sosok mulai dari bapaknya Pak Emil ya. Pak Tanri Abe. Iya, Pak Tanri Abe. Iya. Itu saya sudah ikuti ya Iya, perjalanan karir beliau. Dan Pak Emil sendiri sebagai putra Sulawesi Selatan ya, yang sudah lama mungkin di luar Termasuk sana. itu Kasul. Iya. Kan dulu itu kalau seingatku ke Selayar tidak ada jalur pesawat. Iya, 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 iya. Sekarang sudah Sekarang ada. sudah lancar Iya, ya. iya. Alhamdulillah. Termasuk itu pentingnya ini. Ya tadi. itu salah satu juga berkat bantuan Pak Gubernur. Iya, iya. Iya, iya. Dan coba bayangkan, kasihan. Iya. Saya itu kalau naik darat bisa hampir 1,5 hari, ya 2 hari efektif baru Iya, sampai baru Selayar. sampai. Itu Menyeberang laut dulu nih ya. Dulu. Nah sekarang dengan adanya pembangunan lapangan udara perintis dan sekarang ada Merpati, Iya. saya hanya 45 menit ke Sudah sana. sampai lagi Sudah di sampai Kapol. ke sana. Luar Iya. biasa. Itu ya. yang saya bilang lagi. Kasihan Pulau Selayar, contoh. Dan Iya. masih banyak kepulauan lain, kabupaten lain. Iya. Di mana ekonomi mereka di situ-situ aja karena infrastruktur tidak Iya, dibuka. iya, iya. Nah ini adalah salah satu tugas Iya. penataan, perencanaan, manajemen seorang gubernur, ya. Bukan hanya itu tapi investment juga untuk masuk, ya. Bantuan dari pusat yang harus dilakukan. Jadi tidak gampang gitu, ya. Belum lagi hal-hal yang lain yang, Iya. yang ini. Baik, kita ada penelpon dulu. Halo. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dengan siapa di mana? Patahila Pak di Makassar. Pak. Oh, Fatahila di Makassar. Murah Jeka. Iya, Pak. Murah Pak, murah. Ada komentar tak barangkali dengan pelantikan ini? Atau harapan tak untuk gubernur terpilih kedua kali? Jadi pertama-tama saya mungkin tidak akan mengomentari soal kinerja Pak Sahrul. Iya. Mengapa? Karena kita sudah lihat kinerja Pak Sahrul satu periode kemarin. Iya, iya, iya. Terus saya mau menagih ini saudaraku dari anggota DPR RI Iya, iya. Ya. Iya. yang sudah duduk hampir satu periode ini. Ya. Yang saya mau tanya, kontribusi apa yang saudara bawa ke Sulawesi Selatan? Kita ini di Makassar tidak pernah merasakan kontribusi dari teman-teman anggota DPR RI, Ya. utamanya putra-putra daerah yang duduk di DPR RI. Ya. Baik, itu Baik, saja ya. Pak. Kita lihat pendidikan di Sulawesi Selatan, Pak, gimana kesehatan. Ya. Ya, saya kira itu yang harus menjadi apa namanya prioritas bagi saudara-saudara anggota DPR RI yang Pertama tadi penelpon Pak Fatahila ya. Ya. Saya terima kasih atas ini komennya dan justru pertanyaannya. Memang pertama saya sangat terima kasih dan saya respect sekali karena itu adalah namanya check and balance sebagai anggota DPR. Iya. Iya, iya. Nah, pertama itu tadi katakan menagih janji. Nah, ini terkadang barangkali yang harus dilihat dahulu adalah satu bahwa representatif Sulawesi Selatan yang duduk di DPR, kita juga harus melihat posisinya juga di DPR bagaimana gitu ya. Ada beberapa komisi ya. Komisi, ya Ada betul. berapa komisi di DPR? Di DPR ada 11 komisi. 11 11 komisi. Kebetulan saya di komisi 6. Ya. Komisi Yang 6 ya. di komisi 6 yang itu membawahi BUMN, perdagangan,
perindustrian, BKPM, investasi dan koperasi. Nah, memang agak beda kalau dilihat dari Komisi 6 dan katakan Komisi 4 atau 5. Di mana Komisi 5 itu adalah infrastruktur, pembangunan jalanan, pembangunan gedung, pelabuhan, dan Komisi 4 di mana itu pertanian. Nah, memang Komisi 4 dan Komisi 5 terkadang terlihat bahwa sumbangsihnya itu langsung. Tapi memang diperjuangkan dan itu memang ada perjuangan. Hanya disayangkan saya di Komisi 6 ini yang namanya BUMN ini kan kumpulan perusahaan-perusahaan milik negara yang berjumlah 130-an sekarang. Seluruh Indonesia. Jadi bagaimana saya bisa kontribusi terhadap daerah saya? Nah, kita juga harus lihat di Sulawesi Selatan itu BUMN-nya apa saja sih? Ya, kalau kita lihat bank dari Bank Mandiri, BRI, apalagi kita lihat barangkali semen, Semen Tonasa, pelabuhan, Pelindo 1, Angkasa Pura. Jadi memang tugas saya itu agak selalu di belakang layar. Tidak menutup keluar. Tapi saya juga dari diri saya juga, saya tidak mau mengklaim itu hasil kerja saya sendiri. Ini kan kerja kita semua sama dari pusat sampai daerah. Ya, contoh barangkali IKI, PT IKI. Ini kan tidak pernah diekspos gitu. Tapi alhamdulillah kami dengan teman-teman di pusat dan juga di daerah, dorongan Pak Gub juga. Pak Gub suka marah sama saya, Mil itu gimana tuh PT IKI? Ya kan, jalannya gitu. Kalau perlu disoroti kalau perlu kamu beli, wah saya beli pakai apa? Kan? Jadi barangkali harus dilihat juga latar belakang teman-teman yang di DPR dan juga kebetulan kita harus hitung juga dari Dapil Makassar itu hanya ada berapa orang anggota DPR gitu dan banyaknya sekali masalah. Tapi insya Allah kami itu selalu tidak mungkin rumah kita lihat kotor. Kita tidak mungkin rumah pasti kita dan bukan apa. Kalau saya tidak menjalankan tugas saya dengan baik, saya tidak mungkin mau balik lagi ke sini. Iya kan? Dan apa yang kita kerjakan adalah untuk masa depan kita yang ada di sini sekarang gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan pekerjaan saya pribadi dengan teman-teman secara keseluruhan bisa lebih nyata gitu Tapi insya Allah kami bisa dorong perdagangan, perindustrian. Tapi memang sifat kami tidak bisa sifat gratifikasi. Harus membantu banyak orang sekaligus. Sudah terlihat. Kalau ini berfungsi lagi nih PT IKI dengan normal kan? Alhamdulillah. Ian mau pulang ke Kendari kan lancar. Ada kapal-kapal kalau perlu diperbaiki sekarang tidak harus ke Surabaya, tidak harus ke Batam, sekarang bisa diperbaiki di Makassar. Kita nikmati juga contoh, itu kayak kayak penerbangan di bandara itu betul. Kan BUMN semua itu. Dan ini kan nanti sudah dilakukan, sudah bekerja tapi tidak terlihat. Nah itu seperti Pak Hidayatullah ya insya Allah. Tapi apapun kita harus bekerja sama. Tidak mungkin ada satu orang. Dan hebatnya Pak Gubernur contoh, dia seorang pemimpin tapi timnya bagus. Kan? Jadi itu yang paling penting bahwa seorang pemimpin dan mudah-mudahan. Tapi kembali lagi ke pendidikan, saya 100% mendukung permohonan masyarakat agar pendidikan dinomorsatukan. Dan pendidikan itu termasuk kesehatan. Dan saya juga mendukung bahwa pendidikan untuk adik-adik, pendidikan komunikasi itu harus ditingkatkan karena negara kita 240 hampir 250 juta manusia. Kita perlu ada komunikasi yang baik. Satu, kedua juga platform komunikasi yang baik. Contoh Sun TV. Nah, gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan kepemimpinan periode kedua Pak Sahrul dan Pak Agus, mudah-mudahan akan 2 kali lebih baik juga. Jadi supaya bisa menjadi contoh bagi seluruh Indonesia.
setinggi apapun kita atau sebesar apapun, kita harus pegang 3 prinsip ya. Iya. Nomor 1 adalah hidup secukupnya. Banyak teman, Iya. tidak ada musuh. Ya. Hidup secukupnya, tidak ada teman. Tidak berlebihan. Sederhana. Sederhana. Ya, karena apa yang kita bangun itu selalu lebih baik untuk dinikmati dengan banyak orang daripada yang lain. Nah, secara orang tua ke anak, tidak ada bedanya saya dengan tetangga-tetangga lain. Kalau saya males belajar, saya dimarahin. Oh iya, betul. Betul, setidak-tidaknya kita tidak bisa main ya. Disiplin yang paling penting. Kita sama dia Pak, dibiarkan dia. Ditelantarkan. Dia mau main di sawah, ditelantarkan. Sukses ya. Kita Saya sama berdua ini contoh dia ada harapan. Itu mina jadi paronda ji. Apalagi dia masa izin pergi sekolah pergi main baguli. Enggak ada harapan nih. Ya. Tapi yang paling penting saya pikir adalah waktu saya ingat yang paling penting untuk generasi muda adalah untuk belajar mandiri. Mandiri nih. Saya di umur 7 tahun, kalau saya ingin memiliki atau minta uang jajan, saya harus kerja. Iya. Ya, Kalau Bapak ini sudah dikasih sama menteri, Bapak. Jauh sebelum menteri. Apalagi dan zaman menteri pun saya tidak terlibat atau tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan orang kementerian. Tapi saya tidak perlu karena pada saat itu saya sudah mandiri kerja dan saya kerja untuk orang lain. Saya masih jadi tidak kerja malah untuk orang lain. Jadi itulah. Jadi saya lulus kuliah, saya kerja untuk perusahaan Amerika. Setelah itu saya kerja untuk perusahaan nasional. Setelah itu baru kerja untuk perusahaan keluarga. Sekarang saya kerja untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Jadi insya Allah itu akan menjadi tantangan terakhir saya. Setelah itu barangkali bisa mengajar ke generasi. Tapi saya dengar-dengar kabar-kabar kan. Oh, musik juga. Ya. Memang hobi saya dulu begini. Kalau saya waktu kecil disetrap di rumah ada gitar, saya main gitar. Lama-lama suka main gitar. Jadi saya dulu dia biasa main di di salah satu grup band. Oh iya. Band apa? Dia pegang listriknya dia. Oh, iya. Listrik. Ya jadi musik menjadi bagian dari hidup saya. Tapi ini ada pembelajaran benar. Orang yang harus mempunyai suatu kegiatan, olahraga atau musik. Tapi musik itu juga mengeluarkan inovasi pemikiran, kreativitas juga. Ada spirit. Ada spirit ya. Kayak contoh ini Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan, dia juga main musik sama dengan saya. Setiawan Jodi juga ya. Pak Sahrul juga kan Pak Sahrul juga penyanyi. Iya kan? Ya, benar, Jadi itu positif bagi saya. Dan cita-cita saya adalah untuk membangun gerakan musik di Sulawesi Selatan. Insya Allah saya bisa undang teman-teman yang sudah matang di putra-putri Sulawesi Selatan yang di Jakarta, yang sudah top ya, supaya mereka kita buatin album baru untuk kita berikan untuk Sulawesi. Tapi Pak Emil, ini kan kalau kita lihat kesibukan kan luar biasa. Masih sempat juga bermusik kayak begitu, masih sempat juga. Kalau tadi barangkali kalau Mbak Yuli tadi bilang panggilan jiwa kedua saya adalah musik. Musik ya. Tapi memang waktu saya sangat banyak tersita di tugas utama saya adalah anggota DPR. Setelah itu barangkali keluarga. Nah, jika ada waktu sedikit, ya saya selalu coba menikmati musik. Kalau tidak mendengar musik, nonton konser. Saya juga masih suka nonton konser di Jakarta ya, band-band yang baru sama anak-anak saya pakai baju kaos, celana jeans. Ada berapa putranya nih Pak? Saya punya 2 putri, umur 15 dan 14 tahun. Jadi saya dekat dengan mereka juga gara-gara musik. Saya masih membuat lagu juga, bikin lagu. Terkadang kalau ada waktu saya ke studio musik dan jamming sama teman-teman supaya supaya tidak merasa terlalu tua juga. Iya. Jadi kan
Ya, harus Dia mau ada tes band yang satu menyanyi. lagu. Nanti aja saya kirimin albumnya ya. Nah sekarang begini, Pak Emil, kita kan asalnya dari Selayar, Tohale. Nah, bagaimana kita lihat ini di daerah asal ini khususnya itu kan ada di sana daerah wisata namanya Takabonerate. Ya. Nah, apa yang kita lihat ini dari kampung asal kita ini? Banyak harapan saya, banyak harapan masyarakat Selayar sendiri. Dan ini adalah satu tantangan bagi gubernur periode berikutnya dan wakil gubernur. Saya harap infrastruktur bisa cepat dibangun. Tapi paralel dengan pembangunan infrastruktur itu, adik-adik kita juga pendidikan harus jalan. Ya, kembali lagi saya bilang kalau kita buat hotel tapi kita tidak ada karyawan hotel yang mampu, itu juga counterproductive. Ya, kalau kita ada jalan tol atau lapangan udara tapi manusianya tidak ini cukup susah juga. Jadi harapan saya adalah bagi Selayar dan Selayar khususnya, tapi tidak hanya Selayar, untuk seluruh Indonesia, bahwa pemerintah pusat benar-benar serius untuk membangun infrastruktur Indonesia, tapi tidak terlupakan pendidikan yang sama cepatnya dan biayanya di sana. Saya pikir daripada investasi yang lain itu dua aja, pendidikan ya dengan infrastruktur. Pokoknya itu difokus di situ saja. Betul. Iya, baik, karena ini juga bagian